Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa di Aceh datang tsunami? 20 tahun setelah itu datang pula musibah banjir bandang. Padahal kalau cerita masalah dosa, orang sana dosa, orang New York dosa, orang London dosa. Karena Allah ingin membersihkan dosa orang-orang saudara kita. Mudah-mudahan yang meninggal bersih dalam keadaan tak ada dosanya sama sekali. Sampai apa kata Nabi? Sampai apa kata Nabi? Hatta tamshi alal ardi makanat alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di atas bumi, tak ada dosanya walaupun sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, karena dia sudah bersih sebersih-bersihnya. Makanya kalau ada saudara kita meninggal, kita husnuzon. Aku kutengok tetanggaku yang meninggal kemarin Pak Ustadz, hitam mukanya. Ya memang dia hitam. Saya inilah kalau mati dibuka orang tutup, apa kata orang? Ku tengok muka Ustadz itu hitam. Waktu hidup pun memang hitam. Tapi kami tengok di YouTube itu putih, lampunya terang. Nah, jadi masalah husnuzan ini nggak usah kita tengok dari fisiknya. Maka ada orang-orang, saya heran Pak Ustadz, sholat rajin, puasa sunat rajin, ngaji rajin, sakit aja bawaannya. Kawan saya sholat nggak pernah, sedekah nggak pernah, pengajian nggak pernah, sehat walafiat, nggak mati-mati. Itu bukan nikmat, itu namanya istidraj. Istidraj itu namanya. Yang kita khawatirkan itu bukan sakit, yang kita khawatirkan itu bukan musibah, yang kita khawatirkan adalah badan sehat, rezeki lancar, tapi sebenarnya kita sedang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat, ini mesti dipahami dengan baik. Ya Allah, semua yang datang kemari, kalau ustadz menangis itu biasa. Reporter televisi nggak pakai jilbab menangis menengok musibah Aceh. Menangis dia, nggak tahan dia menengok saudara yang naik ke atas gubungan atap rumah dengan banjir bandang, anak kecil, ternak mati, rumah hancur, lumpur setinggi, tiang listrik dipegang, sampai tak bisa lagi berdaya, hanya melelehkan air mata. Maka kita husnuzon pada Allah. Kejam sekali Tuhan itu Pak. Tidak. Al-Quran ketika kita baca, Allah tidak mengatakan Bismillahil Muntaqim, dengan nama Allah yang maha menghukum. Tidak. Bismillahil Jabbar, dengan nama Allah yang berkuasa. Tidak. Tapi yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah mau membersihkan sebersih-bersihnya, sampai akhirnya nanti di akhirat dia langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Saudara kita yang wafat karena tsunami 21 tahun yang lalu, saudara kita yang meninggal karena banjir bandang 1 bulan yang lalu, maka kita husnuzon kepada Allah. Bersihkan hati kita dari segala prasangka su'uzon. Itu cara Allah untuk menghapuskan dosanya, sehingga nanti dia langsung masuk ke dalam surga Allah, sesuai dengan janji Allah dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Berikutnya yang ke-5, ke-6. Mau cepat aja orang ini selesai. Saya memang dikasih tahu Ustadz jangan lama-lama, karena Ustadz mau langsung ke Sigli. Nanti saya mau khutbah Jumat di Sigli, habis itu turun ke Biren. Jadi kami turun Banda Aceh, dari Banda Aceh turun ke Sigli, habis turun ke Biren, habis itu turun ke bawah. Nanti diprediksi hari Sabtu malam Ahad, Sabtu sore itu kami nanti di Aceh Tamiang, dan Ahad malam kami langsung ke Medan. Pagi Ahad itu kami nanti berangkat dari Medan. Masih belum jelas tiket, apakah Medan Jakarta atau Medan Kuala Lumpur. Habis itu barulah ke Pekanbaru. Mohon doa supaya dimudahkan Allah perjalanan. Yang kelima adalah Allah sedang menguji kita. Oh, yang diuji itu orang Tamiang, yang diuji itu orang Sigli, yang diuji itu orang Bandar Meriah, yang diuji Allah itu adalah saya, Abdul Somad. Apakah sanggup kau makan di rumah, perutmu kenyang, saudaramu di sana tak makan, Abdul Somad? Maka saya kumpul sama kawan-kawan saya, namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Lalu saya bilang,
Apa yang bisa kita lakukan? Kalau membangunkan rumah tak ada duit kita, rumah kita pun ngontrak. Jadi apa yang mau kita? Oh, datang ide, kita masakkan rendang Pak Ustadz. Aku bilang berapa kilo? 1 ton katanya. Mau dengar 1 ton itu terbayang saya berendang di renang 1 ton. Oh, 1 ton. Saya nggak mau mengendurkan semangat kawan-kawan ini. Nggak saya tanya, mak kualinya sebesar apa? Berapa jam kalian masaknya? Saya bilang, iyalah, saya kasih semangat. Semangat saya bilang. Dalam hati saya kan kalian juga yang masak. Jadi rupanya 1 ton. Yayasan Tabung Wakaf Umat, itulah tadi dibawa. Tapi Pak Ustadz sebungkus saja. Itu simbolisnya. Jadi sudah dibungkus sepaket-sepaket. Nanti kita akan kirim. Dan rupanya banyak peminatnya. Jadi setelah 1 ton ini datang, nanti akan dibuat lagi insya Allah. Mudah-mudahan makin banyak berkelanjutan program ini insya Allah. Kemudian beras ada kami bawa 10 ton. Kemudian baju layak pakai. Kemudian banyak yang minta Iqra sama Al-Quran, mushaf dan lain-lain. Itulah yang kita bagi sesuai kemampuan kami. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kami janji nanti jumpanya di Aceh Tamiang. Ada tim dari Jogja, Ustadz Salim. Ada tim dari Pontianak, Ustadz Lukmanul Hakim. Ada tim dari Riau, Ustadz Al-Nob Dinar beserta Ustadz Hanafi. Tapi yang mengkoordinir, yang mengaturnya semua, saya tak berani juga. Sohibud dar a'lam bidarihi. Yang paling ngerti tentang Aceh ini, ya orang Aceh. Maka saya minta tunjuk sama Ustadz Nazar dan Ustadz Riza. Ustadz Nazar dan Ustadz Riza ini senior saya di Mesir. Ustadz Riza seangkatan saya. Beliau berdua ini yang mengarahkan kami. Saya duduk bertiga sama mereka, saya tanya, Ustadz Nazar, Ustadz Riza, mau dibawa kemana hubungan kita? Kata mereka, insya Allah kami akan bawa Ustadz masih berada di jalan yang benar. Akhirnya kami pun jalan, dialah yang menyusun semua. Pokoknya saya dibangunkannya pagi, bangun, jalan, ya. Nanti jumpa dengan Pak Wagub, serahkan, ya. Senyum sedikit katanya, ya. Itulah, pokoknya sih ikut aja. Apapun kata mereka berdua ini ikut aja. Gak tahu saya ini, entah mau kemana setelah ini. Nanti khutbah di Sigli, ya. Padahal pertama nggak ada jadwal Sigli ini. Tiba-tiba ada dibuatnya. Kita ke sana, ya. Kita buat video banyak-banyak, ya. Ada 6 yayasan nanti. Yakin 6 ini kawan-kawan kita terpercaya, orangnya amanah, orangnya baik, orangnya insya Allah bantuannya sampai. Kita buat. Buatkan kertasnya. Biar supaya nanti jangan nampak kali bodoh saya pada video itu terdiam gitu. Kita buatkan kertas, sudah siap. Jadi nanti di setiap tempat buat. Karena recovery ini apa bahasa Indonesia? Saya kok udah di Aceh ini payah bahasa Indonesia. Pemulihan. Karena pemulihan ini lebih parah dari tsunami dulu Bapak Ibu. Maka pemulihan ini perlu waktu yang panjang. Saudara kita yang tidak Islam, tak Islam dia, mampu memberikan 1000 rumah. Bayangkan itu. Dan akan tegak berdiri.